Dari data, diketahui bahwa mobil yang dijual di pasaran 70%-nya dilengkapi dengan AC, 40% dilengkapi dengan CD player, dan 20% dilengkapi kedua alat tersebut. Berapa peluang sebuah mobil dilengkapi CD player jika diketahui mobil tersebut juga dilengkapi AC? Pertama, kita tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal. Yang pertama adalah peluang sebuah mobil dilengkapi dengan AC, yaitu 70% atau kita tulis di sini menjadi 0,7. Dan peluang sebuah mobil dilengkapi dengan CD player yaitu adalah 0,4 atau 40%. Kemudian peluang dilengkapi kedua alat tersebut ini kita nyatakan menjadi peluang dari AC beririsan dengan CD player. Nilai peluangnya adalah 0,2. Yang ditanyakan adalah berapa peluang sebuah mobil dilengkapi CD player jika diketahui mobil tersebut dilengkapi dengan AC. Jadi yang ditanyakan adalah peluang sebuah mobil dilengkapi dengan CD player dengan syarat mobil ini dilengkapi juga dengan AC. Untuk memudahkan, di sini kita membuat tabel ya. Jadi tabel ini kita lengkapi ada jenis AC dan non AC, ada CD dan non CD. Di sini adalah total, di bawah juga sama, ini adalah total. Karena kita tahu bahwa peluang sebuah mobil dilengkapi AC adalah 0,7, jadi total di sini adalah 0,7. Kemudian peluang mobil dilengkapi dengan CD player adalah 0,4 dan peluang dilengkapi oleh keduanya baik AC maupun CD player adalah 0,2. Dari keterangan yang kita punya, kita bisa melengkapi tabel ini, yaitu di sini artinya jika kita jumlahkan ke samping harus 0,4. Jadi ini adalah 0,2. Di sini adalah 0,5 dan totalnya harus 1. Sehingga di sini adalah 0,6, ini 0,1 dan ini 0,3. Jadi yang ditanyakan peluang sebuah mobil dilengkapi CD dengan syarat mobil tersebut juga dilengkapi dengan AC. Ini adalah peluang dari CD iris dengan AC dibagi dengan peluang AC. Hasilnya yaitu 0,2 dibagi 0,7 sama dengan 0,2857. Selain membuat tabel, kita juga bisa menggunakan bantuan pohon probabilitas. Kita mulai dengan kondisi mobil di sini, di mana mobil ini memiliki dua kemungkinan dilengkapi dengan AC atau non AC. Peluang mobil dilengkapi dengan AC adalah 0,7, sehingga peluang mobil yang non AC atau peluang AC komplement di sini adalah 0,3. Dari mobil yang ber-AC dibagi lagi menjadi dua buah kategori, yaitu mobil yang dilengkapi CD dan mobil yang tidak dilengkapi dengan CD player. Begitu juga dengan mobil non-AC memiliki dua kategori, dilengkapi dengan CD atau tidak dilengkapi oleh CD player. Karena dari soal diketahui bahwa peluang mobil dilengkapi dengan kedua alat besarnya adalah 20%, jadi ini adalah 0,2 dari 0,7. Sehingga untuk yang non-CD, karena totalnya 0,7 berarti sisanya adalah 0,5 dari 0,7. Sementara untuk peluang mobil yang dilengkapi dengan CD tapi tidak memiliki AC, di sini kita bisa lihat bahwa peluang keseluruhan mobil yang memiliki CD adalah sebesar 40%, sementara di sini sudah terpakai 20%. Jadi untuk di sini yaitu 0,2 sisanya dari 0,3 dan di sini untuk peluang tidak dilengkapi dengan CD yaitu 0,1 dari 0,3. Soal berikutnya, diberikan populasi sarjana di suatu kota yang dibagi menurut jenis kelamin dan status pekerjaan seperti pada tabel berikut. Misalnya diambil seorang dari mereka untuk ditugaskan melakukan promosi barang di kota tersebut. Bila ternyata yang terpilih adalah orang yang telah bekerja, berapakah probabilitasnya bahwa dia A. laki-laki, B. wanita? Misalkan di sini B menyimbolkan bekerja, M menganggur, L menyatakan laki-laki, dan W menyatakan wanita. Maka untuk soal A, yang ditanyakan adalah peluang apabila yang terpilih adalah laki-laki dengan syarat sudah bekerja. Maka rumusnya adalah peluang laki-laki iris bekerja dibagi dengan peluang bekerja, di mana peluang laki-laki yang sudah bekerja adalah 460/900.
Dan untuk peluang yang sudah bekerja adalah 600 dibagi 900. Hasilnya adalah 460 per 600 disederhanakan menjadi 23/30. Sementara untuk soal B yang ditanyakan adalah peluang, yang terpilih adalah wanita yang sudah bekerja, yaitu peluang wanita iris bekerja dibagi dengan peluang bekerja. Peluang wanita yang sudah bekerja adalah 140 per 900 dan untuk peluang bekerja adalah 600 per 900. Maka hasilnya adalah 140 dibagi 600 disederhanakan menjadi 7/30. Misalkan dipunyai kotak berisi 20 sekering, 5 diantaranya rusak. Bila 2 sekering diambil dari kotak satu demi satu secara acak tanpa mengembalikan yang pertama ke dalam kotak, berapakah peluang kedua sekering itu rusak? Di sini kita tulis terlebih dahulu, misalkan A adalah kejadian sekering pertama rusak dan B adalah kejadian sekering kedua rusak. Karena yang ditanyakan berapakah peluang kedua sekering itu rusak, yang dimaksud di sini adalah peluang A irisan B. Jadi keduanya rusak. Untuk menjawab soal ini, kita dapat memanfaatkan rumus probabilitas bersyarat, yaitu peluang B setelah terjadi A adalah peluang A irisan B dibagi peluang A. Karena yang ditanyakan adalah peluang A irisan B, maka peluang A irisan B sama dengan peluang A dikalikan peluang B bersyarat A. Peluang A adalah peluang kejadian sekering pertama rusak, yaitu terjadi pada pengambilan pertama. Maka peluang sekering pertama rusak adalah 5/20. Karena banyaknya sekering yang rusak, ada 5 di antara total 20 sekering. Kemudian peluang B bersyarat A, yaitu peluang sekering kedua rusak dengan syarat sekering pertama rusak. Jadi ini ada pada pengambilan kedua tanpa mengembalikan pengambilan yang pertama. Jadi jika semula dari 20 sekering ada 5 yang rusak pada pengambilan pertama, kemudian pada pengambilan kedua tersisa 19 sekering dan diantaranya ada 4 yang rusak. Sehingga peluang B dengan syarat A adalah 4/19. Hasilnya adalah 1/19. Lanjut untuk soal berikutnya. Dalam populasi lalat buah yang dipelajari terdapat 2 jenis mutasi, yaitu mutasi sayap dan mutasi mata. Pada populasi terdapat 25% mutasi sayap, 15% mutasi mata, dan 10% mutasi keduanya. Ya, untuk memudahkan, kita tulis dulu, misalkan di sini S adalah kejadian mutasi sayap dan M adalah kejadian mutasi mata. Di sini juga diketahui bahwa peluang mutasi sayap yaitu 25% dari populasi atau 0,25. Peluang mutasi mata yaitu 15% atau 0,15 dan mutasi keduanya yaitu peluang S irisan M 0,1. Untuk soal A yang ditanyakan adalah jika lalat tersebut mempunyai mutasi sayap, berapakah probabilitas juga mempunyai mutasi mata? Jadi yang ditanyakan adalah peluang kejadian mutasi mata dengan syarat mutasi sayap sudah terjadi. Maka ini adalah peluang mutasi mata iris mutasi sayap dibagi dengan peluang terjadinya mutasi sayap, yaitu 0,1 dibagi 0,25. Hasilnya adalah 2/5. Dan untuk soal B, jika lalat tersebut mempunyai mutasi mata, berapakah probabilitasnya juga mempunyai mutasi sayap? Jadi yang ditanyakan adalah peluang lalat tersebut mempunyai mutasi sayap dengan syarat memiliki mutasi mata. Ini adalah peluang mutasi mata iris mutasi sayap dibagi dengan peluang mutasi mata, sama dengan 0,1 dibagi 0,15. Hasilnya adalah 2/3. Dan untuk yang C, berapakah probabilitasnya bahwa lalat tersebut paling sedikit mempunyai satu mutasi? Ini adalah peluang mutasi mata gabung dengan mutasi sayap. Rumusnya adalah peluang mutasi mata tambah peluang mutasi sayap dikurangi dengan irisannya. Ini adalah 0,15 tambah 0,25 kurangi 0,1 dan hasilnya adalah 0,3.